Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Tretan seperti kau dah muljaki, alhamdulillah terbangki boleh dalam channel Tretan Habib. Kula sareng panjenengan mangken nikah pada nang bulan saya muljah yang kita bulan Ramadan. Sekak dimas putaki dalam ayat Quran bahwa bulan penekah bulan torona Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Nikah seputaki dalam surat Al-Baqarah ayat 195 bahwa bulan Ramadan penekah Al-Quran etoronaki. Juga sebutaki dalam ayat selain inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran juga sebutaki turun nang bulan Ramadan nang malam Lailatul Qadar. Atau juga pada ayat saya sebutaki inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Al-Quran penekah juga etoronaki nang bulan nang are saya penuh dengan Laila Mubarakah, malam saya penuh dengan berkah. Alhamdulillah, kuda sarang panjenengan mangken menengengaki banyak nang kadiman orang maos Al-Quran. Walaupun kondisi nang kadiman sedang tutup tak ramai, sebagian masjid tutup tak oleh beda orang tadarus tak bertarawih nang bulan mangken. Tapi alhamdulillah pakun banyak orang semaos Al-Quran. Karena memang bulan Ramadan nikah bulan Al-Quran sebanyak orang mau sebiasa orang pentahun lopai baca Al-Quran. Tapi bulan Ramadan nikah orang yang pakai ngak ben-aba di baca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah atabu likulli syai'in rabi wa rabiul Quran syahrul Ramadan. Serta jadi nikah andi musim kempeng, musim ngempeng. Ada mon kempeng nikah pada musim apa? Musim pau, pada musim apa waktu ngempeng. Nah, ngempeng atau musim seminya Al-Quran cepon Rasulullah nikah nang bulan Ramadan. Maka alhamdulillah kuda sarang panjenengan bisa masuk nang bulan penekah kemoga oleh berkana Al-Quran, oleh syafaat Al-Quran, sehingga kuda sarang panjenengan islamataki Allah Subhanahu wa taala. Tretan tapi nang bulan Al-Quran penekah juga pada situng ketetian nang tahun 1400 sekian setelah wafatnya Rasulullah sallallahu 1400 tahun yang lalu, setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam situng bekto nang malam tanggal 19 Ramadan mereka juga pada kedetian sekak dimah nang malam peneka salah situng sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menantu Rasulullah, mantona Rasulullah, juga sepopona Rasulullah, dan sahabat utama salah situng dari 4 khulafaur rasyidin yang peneka Sayyidina Ali bin Abi Thalib peneka sete nang tanggal 19 Ramadan dibunuh tetak tanggal 19 Ramadan tapi setena tanggal selekor Ramadan. Apa mek Sayyidina Ali nang sampai epate ben pesera orang semate Sayyidina Ali. Perlakuan ingin panjenengan bahwa Sayyidina Ali nikah semate nyamana Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman ibn Muljam nikah orang ahli Al-Quran, hafal Al-Quran. Bahkan sebagian riwayat Abdurrahman ibn Muljam nikah ibadahnya luar biasa, ahli ibadah. Seherana nikah celeng nikah dintong sampai karena banyak sujud. Ben mon mangkat ke Mekah tiap tahun nikah dari Madinah mangkat ke Mekah nikah celeng soko. Mereka menunjukkan bagaimana posisi ahli ibadahnya Abdurrahman ibn Muljam. Tapi Abdurrahman ibn Muljam mereka cuma hafal Al-Quran. Pernah diutus pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Ibn Muljam mereka diutus dari salah situng guru yang ngajari Al-Quran sampai keluar. Karena hafal Al-Quran dan bagus maus Al-Quran. Tapi Ibn Abdurrahman ibn Muljam mereka orang memahami Al-Quran napa bedana. Artinya
memahami Al-Quran, mereka tak bisa sekedar cuman bisa mecah, ben bisa ngerti Al-Quran, langsung ngerti aki. Kenapa? Karena memahami Al-Quran mereka perlu banyak ilmu. Kalau beda ilmu alat yang mereka nahu, sorof dan lain sebagainya, beda ma'ani, beda paham balaghah tentang ilmu bahasa, juga memahami Al-Quran mereka beda nasih, beda mansukh, ben banyak syarat-syarat sehingga tak setuju nak ulama bisa memahami Al-Quran. Mempelajari Al-Quran mereka perlu ilmu cek banyak untuk sampai ke peneka. Karena mau tak sepeneka tretan, mungkin mereka banyak orang yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran apa adanya. Artinya tak oneng syarat keangkui teti orang yang bisa ngamalaki Al-Quran. Yang terjadi apa? Terjadi akhirnya orang salah kaprah. Abdurrahman ibn Muljam mereka walaupun hafal Quran tapi masuk kelompok dari kalangan Khawarij. Khawarij mereka orang yang tak norok ke pasukan Imam Ali dan juga tak norok ke pasukan Bani Umayyah. Sebab mereka pernah terjadi peperangan nang perang Siffin dan perang Nahrawan setelah wafat Rasulullah, setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman, mereka berdesitung peperangan pole antara kaum muslimin. Yang mereka antara tentarana Sayyidina Ali dan tentarana Muawiyah. Mereka terakhir pecah dan akhirnya sampai Ibn Muljam mereka ben kelompok sianya Khawarij, mereka ngalak hukum tibi saya menurut akal tapi tak menggunakan ilmu. Karena orang-orang Khawarij mereka orang-orang si ahli ibadah, ahli Al-Quran tapi tak andi akal. Dan semakin mereka juga banyak Khawarij baru, terutama angki dari kalangan orang yang seorang aku nyebut lagi misalnya dari Wahabi yang hafal Quran tapi jauh dari mahabbah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ke bahwa ziarah kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah mereka sebagian dari bid'ah dan mereka tak parengaki. Dan tak ada istilah bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, tak ada. Setuju bid'ah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Hadis ni kasih teku. Ben kelompok Wahabi. Tapi tretan, mun panjenengan tak bisa memahami Al-Quran, tak bisa nyebut Al-Quran nengkak dima, maka saya bisa terjadi kipineka kesalahpahaman demi kesalahpahaman. Cak sampai dekik misalnya berdemuca Al-Quran ayat fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, atau macam ayat waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Misalnya, bunuhlah mereka, patek orang-orang kafir mereka dimanapun kalian temui. Macam ayat mereka tidak bisa sepenggal mereka, tapi beda makna bahwa ayat mereka turun berkaitan dengan Fathul Mekah. Beda aturan-aturan saya tak bisa. Baru tak setuju mereka ayat khusus. Tapi mun orang tak paham, ekala langsung diambil, diterapkan. Akhirnya terjadi apa? Islam dianggap sebagai agama yang kejam, membunuh orang kafir dimanapun. Tak sepeneka ajaran Islam. Karena Islam mereka membawa rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Benar cuma dari kalangan kaum muslimin. Para ahli tafsir sepakat sifat Allah nikah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman nikah umum. Setuju orang nikah mendapat rahmannya Allah. Sementara Ar-Rahim nikah lebih khusus dari orang-orang saya iman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan orang mengikut agama Islam. Ali bin Abi Thalib tanggal 19 Ramadan. Waktu penikah Sayyidina Ali bin Abi Thalib nikah apa jeng sopu? Setelah melakukan amalan-amalan dalam 19 Ramadan, Sayyidina Ali nikah masuk masjid Kufah nang wilayah Irak. Kika adisa pas Abdurrahman bin Muljam mereka waktu penikah ngerem sambil tedung ngerep napa pedeng seneng dalam jubat. Abdurrahman bin Muljam nikah tak bengal mati Sayyidina Ali nikah dari adik. Karena tak ada saya meragukan kependekaran Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Okey. Maka Abdurrahman bin Muljam ngantos adentek sampai Sayyidina Ali sedang apa je, waktu Sayyidina Ali nikah sujud, maka waktu penekah manusia terkutuk Ibn Muljam penekah menikam kepala Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai dari serana sampai tembus ke dari atas sampai ke kantok, sampai otak ke Sayyidina Ali nikah cukan capok bendera ngalir sampai bernana jenggung Sayyidina Ali nikah au bermerah. Teretan neka ketetian saya menimpa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kan seanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena orang yang tidak paham Al-Quran tapi berusaha mengamalkan Al-Quran. Karena Abdurrahman bin Muljam waktu mati Sayyidina Ali atau Buya Ali hukum neka din Allah tak din sampian. Padahal mereka cuma tak ngerti bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib mereka menjalankan hukum Allah.
Tapi karena tidak mempunyai pemahaman, Ibn Muljam menganggap Sayyidina Ali nikah keluar dari Islam sampai epate. Abdurrahman Ibn Muljam mereka aseputaki waktu tangkap benreng-goreng karena mati Sayyidina Ali khalifah waktu mereka seputaki tak bekal odi Ali bin Abi Thalib. Karena kula neka ngobengi pedang seharga 1000 dirham. Ben rem dalam racun saya racunan neka juga harganya 1000 dirham. Seandainya pada 1000 orang nengkufa neka saya capok ben pedang neka Sayyidina bekal mati. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib meregang nyawa. Ben akhirah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Ali abali di ajunan Allah Subhanahu wa taala kalaban situng kalimat ketika sujud epetet sambat Ali mengputaki alhamdulillah segala puji dekat Allah Subhanahu wa taala ala millati Rasulillah ben kula pakku nang celenah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fustu wa rabbul Ka'bah angku sing kula launtong demi Tuhannya Ka'bah demi Allah taala. Sayyidina Ali ni kan ngarep sedeh dalam keberadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tretan Sayyidina Ali sedeh nang hari terbaik engki peneka nang bulan Ramadan nang pas malam Lailatul Qadar dalam keberadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ben peneka racun manusia terkutuk seanya manusia Abdurrahman bin Muljam peneka capuk keserana Sayyidina Ali hanya karena satu, karena tak paham Al-Quran. Tengah mempelajari Al-Quran neka wajib, tapi kau tuh norok de orang saya paham mungku tentang Al-Quran, memahami tafsir Quran, memahami ilmu Al-Quran. Para ulama, para kiai kita, para habaib neka insyaallah sebanyak saya pun paham, tapi cek pas sekedar norok cek pun neka tapi tanpa memahami Al-Quran, karena bisa salah paham. Enggak cek pun pepatah mengatakan rubba qari'in wal Qur'an yal'anu. Berapa banyak pembaca Al-Quran tapi Quran melaknatnya. Berapa banyak orang yang mengamalkan Al-Quran tapi karena kalau laknat ben Quran dikatibi karena neka benar ajaran Islam, benar ajaran Al-Quran. Tretan neka bisa jadi pelajaran kula sareng panjenengan wajib belajar Al-Quran, tapi belajarlah dengan benar, carilah kebenaran. Ben cek sampai belajar Al-Quran tanpa ilmu yang mencukupi, karena neka bisa menjadikan kesalahpahaman kula sareng panjenengan. Kamu ke Al-Quran bisa jadi pelindung, seperti petunjuk dak kula sareng panjenengan. Wa huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran neka juga tampe kanggo nyampe ateh kula sareng panjenengan lil mu'minin, de orang-orang saya iman. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.